الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال أيضا في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Terlebih-lebih adalah karunia nikmat iman dan nikmat Islam yang melekat pada jiwa kita, sehingga atas karunia tersebut kita bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadirannya kita, duduk bersimpuhnya kita bersama-sama di tempat yang mulia ini menjadi salah satu amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pula kita haturkan, kita sanjungkan kepada idola kita, panutan kita, ikutan kita, manusia agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nanti syafaatnya di hari kiamat, dan terlebih mudah-mudahan wasilah sabab dilalah kita berada di sini, harapan kita terkirim doa, mudah-mudahan kita diampuni menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimahullah, di awal tadi saya membaca surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah berfirman yang artinya sungguh telah ada pada jiwa, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan, panutan yang wajib dan harus kita ikuti. Buat siapa Nabi diutus oleh Allah untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan idola, untuk dijadikan ikutan. Maka di dalam ayat tersebut ada 3 kelompok yang menjadikan Nabi sebagai panutannya. Siapa mereka yang menjadikan Nabi sebagai panutannya? Liman kana yarjullaha, orang yang dalam kesehari-hariannya mengharapkan hanya kepada Allah, semuanya disandarkan kepada Allah, dan mereka tidak akan sampai kepada Allah
tanpa adanya wasilah, tanpa adanya perantara. Maka perantara ini mereka menjadikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyampaikan doa-doa kita, doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kekasih Allah. Allah begitu mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan Nabi sebagai wasilah kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditandaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir, saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadits. Sabda Nabi mengatakan, "Aksirus sholata alayya." Perbanyak kalian membaca sholawat. Dan orang yang biasa membaca sholawat atau sering menyebut nama-namanya, tidaklah mungkin kalau tidak ada rasa cinta di dalam diri. Man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Siapa orang mencintai kepada sesuatu, maka pasti orang tersebut akan selalu menyebutkan, selalu mengingat akan nama yang dicintainya tersebut. Termasuk hambanya, kalau dia cinta kepada Nabi, dia mengharapkan syafaat pertolongannya nanti, maka spontanitas orang tersebut akan selalu menyebut namanya, akan selalu bersalawat kepadanya. Ketika nama beliau disebut, spontanitas pula lidah-lidah mereka akan menyebut, akan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk membaca salawat, memperbanyak membaca salawat kepadanya? Fa inna salatahu maghfiratun li dzunubikum. Karena salawat yang kalian baca, yang kita baca, kata Nabi, maghfiratun li dzunubikum, menjadikan ampunan buat dosa-dosa yang kita kerjakan. Bahkan salawat merupakan satu amalan di antara sekian amalan yang tidak akan gugur jika kita membaca atau membicarakan amalan tersebut. Anda banyak membaca Al-Quran, Anda banyak melakukan sholat duha, sholat tahajud, kemudian Anda berbicara dengan kawan Anda, alhamdulillah saya sudah sekian tahun istiqomah menjalankan sholat duha. Apa yang efeknya yang Anda terima, saudara? Perbuatan Anda akan hangus spontanitas, walaupun dengan alasan sebagai taharusan binikmat. Tapi sholawat yang kita baca dengan perasaan ta'ajub, ingin dinilai, ingin dipandang orang, ingin disebut orang, maka amalan tersebut tetap masih dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena Allah memandang siapa yang diucap, siapa yang disebut oleh hamba tersebut, maka amalan ini tidak akan hilang spontanitas. Watlubu ilayyal wasilata wad darajah, dan carilah olehmu kepadaku dengan sebab membaca salawat al-wasilata sebagai perantara yang bisa menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadikan nabinya sebagai panutan, sebagai ikutan, baik di dalam perbuatan maupun ucapan, maka orang tersebut adalah yarjullaha, orang yang mengharapkan akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjadikan nabinya sebagai wasilah perantara. Oleh sebab itu di bulan yang mubarak ini yang kita yakini lahirnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bulan, mari saudara kita perbanyak mengingat menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan beliau sebagai wasilah kita untuk nanti menyelamatkan kita daripada api neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua yang menjadikan nabinya adalah sebagai panutan, wal yaumal akhir, orang yang meyakini akan bangkitnya hari akhir. Kita tidak mungkin selamanya akan hidup, suatu saat akan menemui batas finish, selesai urusan kita. Manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah akan ada batasnya. Apa batasnya kita? Kematian. Yang namanya kematian tidak pandang usia. Jangan merasa kita muda, beranggapan mati itu masih lama. Tidak, saudara. Yang namanya kematian tidak pandang usia. Berapa banyak anak usia balita, anak remaja tanpa sebab tiba-tiba meninggal. Orang yang sudah tua, sakit, menurut pandangan mata kasat kita umur tidak lama, tapi kenyataannya lebih lama mereka daripada kita yang muda, saudara. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kita berada, kematian selalu mengintai kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh makhluk akan menghadapi, merasakan kematian. Saya bahas tentang masalah dha'iqah. Apa itu dha'iqah? Rasa, asal kata dasar dari dha'iqah yalu, zauq. Yang namanya rasa, saudara, belum tentu sama, walaupun sama-sama merasakan mati. Seperti Anda, kita minum sama semua, tapi rasanya air belum tentu sama. Warna hitam dengan warna putih, kita minum sama, tapi rasanya tidak sama. Warna putih susu dengan warna hitam kopi kita minum, sama-sama minum, tapi rasa tidak sama, saudara. Begitu pula kematian, semua mati, tapi rasanya mati tidaklah sama satu dengan yang lain. Siapa yang menentukan? Kita sendiri, saudara. Mau bagaimana kita merasakan mati? Apakah dalam keadaan cemberut muka kita, atau dalam keadaan tersenyum? Kita kembalikan semuanya kepada diri kita. Maka selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat panjang umur, manfaatkan di bulan mubarakah ini. Perbanyak membaca sholawat, perbanyak amal, perbanyak perbuatan baik, karena itu semua menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatawassalu, fatazawwadu, berbekalah kita. Perjalanan masih panjang, tidak tahu haltenya kita di mana. Fa inna khairuz zad, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat dijadikan sebagai wasilah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasrul haqqul haqqul hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi daril azim wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa man intasaba ilayhi waradallahu alaihim waradallahu ma'anil khulafa'ir sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqi ashabi Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja'in lana min a'malina waghfir lana wa liwalidina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la